cepat banget. Hai. Cepet banget. Hai guys. Baik. Kalian gimana kabar? Aku baik. Udah aku tadi aku makan yang pas aku ngabarin di PM. Aku udah makan. Hai guys. Selamat sore juga. Kalian udah makan belum? Anyway, guys. Hai guys, bentar ya. Lagi makan. Oke, mantap. Dia apa lagi nyari inian. Jadi aku kan baru sempet ada waktu buat belajar bahasa Jepang lagi ya. Jadi aku pengen inget-inget. Aku masih inget atau enggak. Jadi aku pengen tes dulu apa aku masih inget. Semoga aku masih inget ya. Soalnya kayak rasanya aku udah gak inget, tapi kayak gak tahu. Jadi aku mau tes lagi. Semoga aku masih inget. Baru bangun ya? Enggak lah, enak aja. Ini jam berapa guys? Enggak, aku coba dulu ya. Jadi sambil live, enggak sih, aku cuma pengen ngetes doang. Abis itu aku lanjut live. Bentar. Itu apa ya guys? Bentar guys. Buset suaranya keren guys. Sedikit guys. Bentar guys, sedikit lagi. Sebenarnya aku cuma kurang satu doang, bentar. Apa ya, kita ingat-ingat dulu.
Nah, aku ada satu doang guys, aku udah hafal semua. Bentar, coba cari. Bukan cari. Guys, kita coba. Bentar. Aku lupa gimana namanya. Sumpah cuma kurang satu kata doang jadi apapun. Kok salah sih guys? Sumpahnya sebenar. Ini apa guys? Ini apa guys? Itu apa guys? Aku lupa sumpah. Itu roh gak sih? Itu roh gak sih? Roh gak sih guys? Sumpah ini aku tinggal itu doang. Aku udah yang udah bener. Roh bukan sih guys? Guys siapapun. Oke, ketemu nggak jadi guys. Udahlah, udah bisa. Kan? Oh iya ini, oh yang satu lagi. Oh yang jadi udah guys. Oke udah beres. Sekarang ngobrol. Ini tadi re harusnya. Cuma itu doang, sumpah yang aku stuck. Yang lain kalau cepet jawabnya. Anyway, aku tiap beberapa jam sekali aku tes tau, biar aku ingat. Terus aku tes baca beberapa kalimat gitu. Tapi yang belum ada kanjinya karena aku belum bisa kanji. Thank you. Bikin statue tidak. Kapan-kapan ya kalau misalnya aku merasa sudah terasuki statue. Saya pengen aja sih bikin statue tapi kayak enggak enak aja, menurut aku sebenarnya enak aja lagunya, cuman kayak bukan Anda nunggu tidak. Aku ngomong di PM, aku cuma nanya soal banyak yang minta tapi enggak. Reji udah lihat yang Reji sama JSP kan sudah nggak potong rambut. Kok pertanyaannya nggak potong rambut? Enggak, aku nggak potong rambut. Kenapa? Selain lagu oh tadi apa ya judulnya kemarin itu, aku lupa lagi. Sisa apa sih judulnya, aku lupa. Kayak ada kata sisanya. Enggak, nanti akan kena bondol. Oke, tidak akan. Nggak bikin statue itu? Enggak. Oh iya, sisa rasa, betul. Dia mending potong rambut apa enggak usah dipanjang? Oh, bebas sih kalau misalnya nggak diomelin ya panjangin aja. Tapi kalau diomelin potong lah.
ujian dapat jelek padahal udah belajar. Gak apa-apa, tapi pas ngerjainnya bisa nggak kerjainnya, itu yang jadi pertanyaannya. Kita boleh menyalahkan soalnya boleh, tapi maksudnya pas ngerjainnya bisa nggak, tahu rumusnya nggak. Sebenarnya menurut aku, apa kalau pilihan ganda yang ABC pilihan gitu, iya yang kayak A B C D E, bisa sampai E nggak sih orang, kadang sampai D kadang sampai E gitu kan. Maksud aku kalau misalnya nilai jelek gara-gara itu tapi kita padahal bisa ngerjainnya dan ketemu sebenarnya angkanya, itu bisa jadi kita kurang teliti aja kalau kalau misalnya soal matematika kan. Kalau misalnya bahasa Indonesia pun atau apapun itu ya kalau kurang teliti ya bisa kena bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kayak ya udah itu okay, selama bisa ngerjain dan sebenarnya paham sama maksud dari ininya. Cuman kalau emang nggak teliti ya mau gimana, jadi it's okay, gak apa-apa sumpah. Nah, kadang esai lebih seru, nggak seru tapi kayak lebih enak karena kadang dapat poin tambahan kan. Tapi kalau PG terus juga kalau soal matematika, fisika, kimia yang hitung-hitungan, ada hitung-hitungannya ya aku wajarkan aja sih, soalnya ya itu kadang kurang satu angka aja udah salah kan. Tapi kalau pilihan ganda jadi ya udah nggak apa-apa. Nanti dibenerin di ujian yang lain aja. It's okay. Siapa princess favorit kamu? Aku suka Ariel guys, selalu suka dia. Sama aku suka 3 sih, aku suka Ariel, Cinderella, sama siapa tuh namanya satu lagi, sama Rapunzel. Karena Rapunzel tuh kayak energetik aja gitu, terus kayak fun pembawaannya, terus kayak nakal dia sih sebenarnya, tapi dia tuh membangkang, tapi karena ya kasihan sih dia terjebak di tower itu kayak udah berapa lama kan. Suka Cinderella karena kasihan, aku nggak tega sama aku ngeliatnya, kayak kasihan aja dia dijahatin kayak gitu. Terus kalau misalnya Ariel karena mermaid lucu banget, terus laut, kayak aku suka banget soal laut gitu, jadi aku suka Ariel gitu. Soalnya IPK semester ini bagus loh. Mantap, pertahankan ya, semoga bagus terus. Hujan nggak di sana? Enggak sih, aku nggak tahu ya, akhir-akhir ini panas, tapi nggak panas juga. Pokoknya dari jam berapa ya? Kalau pagi tuh nggak pernah panas, pagi sore nggak panas, tapi siang parah. Tapi sorenya tuh nggak panas, aku juga bingung kenapa. Terus nggak hujan, tapi hujan tuh kalau nggak salah pas abis selesai liburan itu wow banget, itu semua berasa nggak tahu deh, itu mah hujan gede banget, nggak ngerti lagi apa. Di Bandung hujan terus, pengen ke Bandung. Aku kangen banget Bandung guys, pengen ke Bandung. Pengen banget sumpah, aku pengen kayak ada 1 hari yang, enggak sih 2 hari off, terus kayak dari pagi ke Bandung. Pengen banget kayak jalan-jalan, tapi pengennya jalan kaki aja di Bandung. Tapi yang enggak jalan kaki terus, maksudnya kayak nge-explore tempat di sana jalan kaki, karena kalau pakai kendaraan lain tuh parkirnya ribet, aku nggak mau. Kenapa pengen ke Bandung? Karena kangen aja. Nggak tahu, dari dulu tuh langganan banget ke Bandung. Sumpah setahun nggak tahu berapa kali ke Bandung. Terus kayak aku nggak bosen aja. Pokoknya kalau ada hari kejepit aja, itu tuh pasti ke Bandung, nggak mungkin ke tempat lain. Sumpah dari dulu kayak gitu, selalu kayak gitu, jadi kayak pengen aja. Kan inget gak sih waktu aku di Bandung, aku makan ini apa namanya? Di Bandung kan? Di Bandung yang aku live, terus aku makan bola ubi, aku makan cimol, aku makan apa lagi ya? Lupa aku. Pokoknya ada waktu aku live, inget kan? Itu udah lama. Enggak juga sih, kapan ya guys? Aku lupa. Kayaknya akhir-akhir tahun lalu, tapi nggak akhir banget. Ya nggak sih? Nggak seakhir itu deh kayaknya. Aku lupa tapi kapan. Seru banget itu. November kan? Seriusan cepet banget. Terus pengen ke Ciwidey, aduh pengen banget, pengen lagi ke sana. So di sana tuh kayak enak banget, dingin. Terus
apa namanya, semuanya warna hijau gitu di sana. Aku kayak nengok sini, ntar tiba-tiba kayak ada sawah, sebelah sini juga hutan-hutan gitu, kayak wow, oke. Terus dan depan dikit ada kebun stroberi, aku kayak oke, ini tempat aku banget gitu. Aku suka aja sih. Yang aku pakai apa tuh namanya, aku lupa, kalau nggak salah di 2 postingan IG aku tuh aku di Ciwidey dua-duanya. Sebenarnya menurut aku Ciwidey itu dingin, tapi dinginnya tuh pas malam tapi belum malam banget, ngerti nggak sih? Bukan yang kayak jam, kalau pagi mah, kalau subuh udah pasti dingin ya. Maksud aku kalau malam tuh dari yang tadinya masih kayak ya udah aja, tiba-tiba langsung kayak diserang dinginnya Ciwidey tuh pas jam berapa ya waktu itu ya, jam 7-an itu kayak berasa diserang sesuatu gitu, kiriman, kayak ada apa, cuaca kiriman rasanya, karena bener-bener langsung berubah drastis, nggak ngerti lagi. Tapi ya udah sih, aku biasanya, aku suka banget dingin guys, dingin, enak. Atau kalau putih mampir, enggak, aku nggak mampir karena stroberinya dikit, aku nggak mau. Terus kayak dingin banget kan. Terus itu aku cuma pakai kardigan doang lagi, tapi kardigan aku ada, kalau nggak salah di postingan yang mana aku lupa, tapi aku udah pakai kardigan doang. Terus kayak aku nanya, itu nggak mau ganti baju aja yang kayak lebih apa, lebih hangat gitu kan bajunya. Aku bilang, hah, nggak apa, nggak berasa. Pas aku selama di depan kan, aku kok nggak salah lumayan lama ya di depan doang, maksudnya duduk di kayak terasnya gitu kan, dari masih terang, kayak aku nggak tahu itu jam 5:30, 6 sampai jam 7-an kan, itu tuh nggak berasa, ya udah dingin karena anginnya kayak nyamber terus kan, tapi nggak beku, nggak menggigil. Tapi sekalinya aku masuk terus keluar lagi, keluar ruangan lagi, ih nggak bisa, itu langsung berasa, ih nggak bisa. Tapi pokoknya kalau misalnya di luar terus sih nggak kedinginan sih aku, enak banget, pengen kesana lagi. Terus aku tuh lagi pengen ke beberapa tempat sih guys sebenarnya. Aku pengen ke Bandung, terus aku pengen ke Jogja juga. Kayak ada beberapa tempat yang aku datengin di Jogja, jadi kayak pengen ke Bandung, pengen ke Jogja gitu. Terus pengen ke Bali lagi of course. Nah, ke Jogja nggak pernah dong. Kayak pengen, pokoknya aku pengen banget ke situ. Udah dong, itu udah. Itu kalau misalnya apa namanya, ke Bandung, kalau nggak apa sih namanya tuh, aku tuh selalu datang ke situ, selalu. Itu kalau mami aku nggak mau nge-skip sih, kadang di skip juga, tapi cubit-cubit boleh nggak, kayaknya Gen 12 gak ada yang pernah cubit-cubit aku deh, kecuali siapa ya, kayak pernah ada 1 orang, tapi 1-2 orang I think, gak tau. Tapi bukan yang kayak cubit gitu, ngerti gak sih, kayak cuman pegang terus kalau nggak diginiin, kayak Gen 12 tuh nggak ada sih gitu. Nala nggak mungkin. Nala tuh kayak, menurut aku ya dia tuh 50-50, kayak kadang physical touch tapi kadang enggak juga. Jadi kalau misalnya pegang pipi dia nggak mungkin banget ya. Aku lupa tapi siapa. Terus aku nggak pengen banget sih, tapi kayak aku lagi tertarik mendaki gitu, karena aku pengen ngambil view-nya aja sih sebenarnya. Pengen ngambil foto view dari atas gunung gitu, kayak pengen ke banyak tempat. Ya udah, halo cewek KTP Pink. Hai. Bahaya nggak sih? Ya nggak usah cari yang bahaya kan, ada. Aku pada hujan semua sih. Puji Tuhan aku nggak hujan sih sebenarnya. Kayak lagi nggak pengen hujan aja. Ke Bali lagi aja, mau banget. Beneran, ini kalau aku dikasih 2 minggu ke Bali, aku guys.
Itu kalau misalnya aku 2 minggu di Bali ya stok foto aku bisa sampai tahun depan tuh kayaknya. Aku foto-foto di Bali doang. Nggak hujan. Bali apa Bandung? Jujur kalau misalnya liburan lama Bali, tapi kalau misalnya liburan bentar Bandung. Pokoknya kalau misalnya ada libur kayak 3 hari aja, misalnya dari kejepit atau apapun itu 3 hari, aku Bandung. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari itu pengennya sih ke Bali, tapi kalau bisa. Enggak vlog. Tapi tuh aku biasanya kalau liburan tuh riweh sih sebenarnya guys. Kayak aku bener-bener misalnya ada spot foto yang bagus, langsung kayak coba kita keluarkan HP, kita coba foto, kita anglein ini bagusnya gimana. Terus udahnya aku langsung foto. Jadi kayak setiap pergi kemanapun itu ada tempat yang bagus, ada yang estetik bisa buat foto, aku langsung keluarin HP aku guys. Makanya jadi setiap jalan-jalan tuh berhenti lama gara-gara aku ngambil foto doang. Makanya kadang gak serunya liburan karena itu sih. Kayak kelamaan ribet gara-gara aku ambil foto-fotonya itu loh. Kayak kan ini tempat umum ya, pasti banyak orang lewat juga kan. Tapi kan nunggu momen yang emang clear aja gitu, maksudnya bisa difoto walaupun gak sampai semuanya kosong, tapi kan ngerti kan ya gitulah. Aku kalau Bandung pengen ke Ciwidey karena nggak seramai itu banget, rame cuman kayak ya gitu, nggak seramai itu banget, ngerti gak sih? Nanti disuruh les lagi tapi pengen nggak masuk, bolos boleh gak sih? Ada ini nggak apa minggu lalu les sebelumnya bolos gak? Terus untuk beberapa hari yang mendatang bakal ada ujian atau tes atau ada tugas atau materi baru yang penting gak? Kalau penting dan emang harus banget, mendingan kata aku sih masuk ya, biar nggak kejar-kejaran materi walaupun cuman les, tapi kan at least bisa menolong buat nanti selanjutnya. Liburan ke Jogja gak? Waktu itu pas aku apa ya guys, waktu itu off air waktu itu ke Jogja pas tahun baruan. Itu kan aku bikin vlog Jogja, kalian lihat aja di X aku ya kalau nggak salah aku namanya. Belajar bahasa Jepang kayak mana? Aku baru masuk hiragana, terus aku baru belajar baca kalimat pakai hiragana doang karena aku belum bisa kanjinya. Itu baru kayak ini baru bener-bener belajar ya 2 hari buat baca hiragana. Aku belum banyak guys belajarnya, jadi masih dikit banget sebenarnya. Terus kayak aku masih ngafal-ngafalin kosakata, ini artinya apa, biar nanti pas aku baca aku langsung kayak oh ini artinya ini. Saran anime, aku udah gak nonton anime, aku kurang tahu, maaf ya. Tapi kalau misalnya saran sih sukanya genre apa dulu? Kalau aku bakal nonton ini apa Hunter x Hunter. Kalau enggak, aku nggak tahu kan bacanya Hunter x Hunter atau Hunter x Hunter, tapi bolehlah dua-duanya, apapun itu yang penting ya Hunter x Hunter. Terus sama paling apa ya, menurut aku yang nggak berat juga sebenarnya, tapi kayak yang seru Black Clover, itu seru banget menurut aku. Kalau enggak apa tuh namanya yang Bunga Stray Dogs itu tapi agak ribet. Sama kalau misalnya mau yang mikir itu Hyoka, itu seru banget menurut aku karena itu kayak seru. Tips hafalin materi biar cepet hafal. Jujur aku kayak nyari-nyari metode juga sih sebenarnya. Jadi pertama ini sebenarnya menurut aku ya cara pertama ini kurang efektif, tapi kan biar kenal dulu sama karakter-karakter yang harus dihafalin ini kan, bacaan ataupun apapun itu yang harus dihafalin kan. Jadi pertama aku kayak baca dulu semuanya, terus aku pahami dulu. Kalau emang nggak paham ya udah, yang penting aku ngerti dulu nih ada kata ini aja nih, terus aku tulis kan. Abis aku tulis udahannya aku ambil tes, walaupun aku belum bisa aku tetap tes, ngerti nggak sih? Aku bakal tes, entah kalian mau pakai flashcards gitu atau
ya ada tesnya sendiri, ada quiznya sendiri. Terus aku bakal kerjain. Kalau aku nggak tahu sama sekali nih, aku udah kerjain semua nih, ternyata aku baru bener 6 dari 50 misalnya. 6 dari 50 kayak wow, masih banyak banget gitu kan. Terus aku bakal bagi beberapa section gitu loh. Misalnya dari bab 1 ada A, B, C, D, E, kan ada 5 nih. Makanya satu soalnya ada 10, satu materi ada 10, misalnya A 10, B 10, bla bla 10 semua kan. Aku bakal mulai belajar dari materi yang A dulu, aku hafalin dulu, oh ini gini. Kalau udah yang A udah hafal, B, C, D, E nya nggak usah dihirauin, biarin aja dulu. Yang si A nya ini nanti kalian kerjain dulu di quiznya. Pokoknya semua soal yang materinya nih di materi A, kalian kerjain dulu. Nah kalau misalnya A semuanya udah bener, udah dong tinggal B, C, D, E sampai E kan. Kalian repeat lagi, kalian langsung belajarin yang B. Bisa dipelajarin, kalian kerjain ulang soalnya, tapi dari A sama B. Jadi kalian sambil memorize yang tadi yang si A, tapi kalian juga bisa ngerjain yang B. Pokoknya berulang sampai habis. Pokoknya pas udah di tahap E, kalian kerjain semua ulang dari A sampai E. Udah kalian hafal, sumpah. Itu langsung hafal. Beneran. Dan itu nggak lama, bener-bener gak lama ngerjain kayak gitu. Karena kalian bagi-bagi sectionnya. Itu kalau misalnya kalian sabar ya orang. Kalau kalian cukup sabar itu oke banget sih menurut aku. Karena beneran kecantol banget, nggak tahu kenapa. Langsung kayak ini gampang. Tapi biasanya banyak masing-masing punya caranya sih. Ini menurut aku buat materi yang nggak terlalu banyak, kayak satu bab menurut aku ini oke banget kalau buat satu bab doang. Tapi kalau misalnya ada 1-3 bab, mendingan jangan pakai ini karena ini kelamaan. Harus cari metode lain, tapi aku nggak pernah coba yang lain sih. Ini pun baru aku coba sekali dan efektif di aku. Yang pasti ribet karena sesuatu yang kalau kalian pengennya mantep, pengen bener-bener connect, gak bakal lepas ya, pasti bakal ribet. Emang caranya bakal lama karena butuh waktu, butuh proses guys. Aku langsung pengen bridging buat ini ya, pajama. Aku udah siapin bridging buat pajama, enggak dong. Ya pokoknya butuh proses buat ngafalinnya emang bakal lama. Cuma itu nggak selama itu nggak selama yang kalian bayangin. Ya kalau kalian cepat ngafal, cepat ngertinya sih nggak bakal lama ya. Itu beneran gak lama. Itu kayak gitu tuh prosesnya paling lama ya dari awal yang aku baca dulu, terus aku tulis dulu. Itu kalau misalnya ditambahin gitu paling lamanya 5 jam paling lama. Tapi kalau aku nggak pakai baca, nggak pakai tulis dulu, langsung ngerjain soal dari awal tanpa pengetahuan apa-apa, terus baru belajar gitu-gitu, itu kayak 3 jam juga beres paling lama. Sumpah itu paling lama 5 jam. Kalian juga belajar 5 jam nggak ada salahnya nggak sih? Kayak malah 5 jam tuh waktu yang bentar banget buat belajar menurut aku. Jadi itu boleh banget dipakai. Kalau misalnya materinya dikit, satu bab doang boleh dipakai. Kalau udah berbab-bab ya semangat ya kalian. Kadang aku juga pengen gitu kayak udah susah banget nih materi, nggak mau belajar gitu kan, pengennya gitu kan, kayak udah biarin aja, mau tidur aja biar otaknya siapa tahu tiba-tiba encer gitu ya pas ngerjain soalnya. Nggak bisa gitu juga sih. Kita udah berdoa yang kayak ya Tuhan semoga besok otaknya encer gitu kan. Ada yang kayak gitu sih, tapi itu nggak bakal efektif guys. Maksudnya kita udah dikasih, kita kan doa biar dikasih kemudahan ya untuk bisa cepat ngerti materinya, bisa cepet nyantol materinya, bisa kita inget terus nanti pas sampai ujian. Jadi ya tetap harus belajar biar semua itu bisa bekerja. Jadi kalau misalkan cuma doa doang, apa yang mau kalian ingat? Nanti kalian cuma inget tadi malam aku cuma doa tapi nggak belajar, ya itu yang kalian inget paling ya, mentok-mentok. Nah gitu. Itulah. Motivasi belajar. Aduh aku ada kata-katanya tapi aku nggak save di sini, aku save-nya di HP aku. Ada satu motivasi belajar yang kayak menurut aku tuh wow banget. Lagi azan ya? Lagi azan gak sih? Ya lagi azan guys. Oke, kita tidak akan ngomong terlalu basic. Aku baru sadar lagi azan ya, kedengeran pintu lagi ditutup soalnya. Udah selesai di tempat aku, kayak baru setengah atau gimana aku nggak tahu. Pokoknya baru kedengeran tadi.
kalau belajar pasti dengerin musik, tapi yang masuk liriknya bukunya ketimbang, karena sebenarnya ngedistract guys. Apalagi kalau baca ya, aku pun kalau guru aku lagi ngejelasin di papan tulis, aku nggak berani nyatet karena nggak bakal masuk apa yang dijelasin sama gurunya, nggak bakal kedengeran. Jadi mendingan aku dengerin dulu baru aku tulis. Kalau ketinggalan, foto aja dulu, tapi ntar pastiin bakal ditulis. Akhir-akhir ini suka mimpi buruk deh. Satu yang aku lakuin kalau misalnya mimpi buruk, aku nggak bakal mikir lagi besok bakal mimpi buruk, karena itu kadang ada sugesti juga ya. Selain kita harus berdoa, pokoknya pertama berdoa biar nggak mimpi buruk, yang kedua jangan banyak pikiran sebelum tidur, yang ketiga jangan mikir bakal mimpi buruk di malam itu. Sugesti juga kadang guys, otak kita tuh gitulah kerjanya. Besok libur, mantap, boleh noktir dengan baik ya guys. Tips buat anak kelas 11, aku kelas 11 aku juga nggak tahu tipsnya apa. Ntar ya guys, kiasan kira dapat nilai bagus tanpa belajar gimana? Kalau kalian pengen bagus nilainya tapi nggak belajar lagi buat ujian, pas di sekolah dengerin baik-baik. Terus kalian sering nanya sama guru, sumpah. Itu tiba-tiba kalian keinget aja caranya, kayak pengertiannya, karena bahasa guru itu lebih simpel kadang daripada yang di buku. Jadi kalian gak usah ngafalin panjang-panjang. Jadi apa yang guru kalian bilang, kalian tulis lagi di kertas, karena gurunya belum tentu tulis di papan tulis kan, tapi kalian udah dapat kayak singkatan dari ringkasan dari isi buku. Dan karena kan gurunya juga yang ngoreksi ya, udah pasti bener orang kata gurunya begitu. Kalau salah ya nanya lah gurunya, kan kemarin bapak atau ibu yang ngomong kayak gini. Itu paling kalau kalian nggak mau belajar, tapi pastiin di sekolah kalian dengerin banget dan kalian mengerti. Terus kalian sering-sering nanya aja sama gurunya, pas gurunya nanya ada pertanyaan, ada yang mau ditanya, biar mastiin itu beneran lock gitu di otak kalian. Ini capek banget, banyak tugas yang kan besok libur, tapi diselesain sih kalau bisa pas libur. Mempertahankan motivasi buat belajar tuh susah banget, serius. Tapi aku lebih takut nyesel karena nggak belajar sih sebenarnya. Karena kayak aku ngerasa aku punya banyak waktu di nggak juga, tapi kan kita realitanya kita sebenarnya sehari ini punya 24 jam dan kita bisa memanfaatkan waktu ini tuh sebaik mungkin. Bukan berarti belajar 24 jam ya, tetap harus tidur, tapi kayak di waktu yang kalian misalnya nge-scroll video TikTok nih, misalnya 5 video doang, itu udah makan waktu misalnya lebih dari 10 menit. Kalian bisa review materi 2 kali baca, 2 kali baca, misalnya ringkasan 2 kali baca tuh bisa dalam 10 menit itu. Jadi kayak sayang aja waktunya, ngerti gak sih? Halo. Nah, bisik-bisik lagi azan di tempat aku. Jadi aku ngomong-ngomong, tapi ini pertanyaannya nge-spam gitu. Cara agar cepat lancar bahasa Inggris, aku juga dulu susah tau bahasa Inggris, serius. Karena aku dulu nggak dibiasain nonton film yang luar negeri gitu kan. Terus pas aku mulai masuk SD itu baru dibiasain nonton film yang pakai bahasa Inggris. Terus ya udah jadi kayak kebiasaan aja, kayak denger bahasa Inggris kayak paham gitu, kayak udah kebiasa aja. Terus kalau nonton apapun itu YouTube atau TikTok ya biasain nonton orang luar, karena bukan biasain sih, tapi kayak kalau bisa, kalau emang tertarik sama video orang luar ya bagus aja menurut aku, karena itu bisa ngelatih juga kayak banyak slang words dari orang luarnya gitu kan. Kita jadi kayak tahu ternyata ini kata-kata ini bisa disingkat jadi kayak gini loh kalau dalam pembicaraan sehari-hari yang kasual gitu kan. Kalau yang formalnya tetap pakai yang formalnya, jangan dibikin kasual gitu.
tapi jadi kayak bantu banget itu nonton, dengerin, kayak baca cerita pakai bahasa Inggris itu membantu banget sumpah buat penulisan. Jadi kadang tuh tanpa harus mikir ini abis ini tulis apa tuh jadi kayak langsung aja kayak auto gitu jarinya karena udah sering baca tulisan pakai bahasa Inggris gitu loh, ngerti gak sih? Cara hafalin materi MTK, kalau itu semua orang pasti bakal bilang selain hafalin rumus kalian harus sering-sering latihan soal karena biar terbiasa sama soal-soalnya gitu. Salah dulu ya bentar. Oke. Di tempat aku belum selesai, sabar ya guys. Bentar dulu. Masih bunyi, nggak tahu nggak kedengeran kayak kalian, tapi masih ada. Bentar dulu ya. Mereka mudah nggak? Menurut aku, kalau kita hafal rumus sih mudah. Tapi ya kalau nggak hafal rumusnya ya gimana ngerjainnya ya. Aku juga bingung kalau nggak hafal rumus. Nggak hujan kok. Tips berani bertanya ke guru. Kalian yang sebenarnya ya, guru tuh mau aja ditanya, terus kadang teman kalian tuh juga dia mau nanya tapi nggak berani, udah kalian tanya aja, ngapain. Sebenarnya aku bingung sih apa yang ditakutin dari bertanya ke guru. Guru juga pasti maunya anak murid tuh nanya sebenarnya, karena di kelas tuh yang ngedengerin guru yang jelasin, tapi udah dengerin doang, kagak nanya kagak apa. Kadang kan guru kayak ini udah pada paham belum sih sebenarnya, jadi kalau yang nanya tuh kayak oh ngerti, yang ini belum paham ternyata. Terus kalau misalnya kita minta misalnya bu maaf boleh tolong jelasin ulang nggak, apalagi itu kalau materi baru ya, menurut aku itu malah nolong banget loh. Itu pasti teman-teman kalian juga nggak semuanya langsung connect, gak semuanya langsung kayak oh paham, nah kayak gitu semua pasti beberapa tuh pasti ada yang kayak nggak paham. Dan kalau kamu nanya kayak gitu bisa aja tuh membantu teman kamu yang nggak berani nanya sebenarnya, dan itu membantu gurunya banget. Kalau kamu ngerti dan teman-teman kamu yang awalnya nggak ngerti bisa ngerti, itu jadi kayak sangat membantu menurut aku. Takut diketawain. Nah kalian sekolah kan bayar ya, gak usah takut guys, teman-teman kalian juga bayar sama semua kok. Kalian juga makanan nasi, sama-sama nasi, jangan takut. Kalian kan di sana sama-sama untuk mencari ilmu. Kalau ntar satu orang ketinggalan, yang repot tuh kadang bisa berimpact ke semuanya. Kalau kalian gak ngerti-ngerti, kalau materinya gak lanjut gimana nanti? Nanti nggak? Kalau nanti materi maunya tadi mau lanjut ke bab 2, tapi misalnya yang remet di kelas kayak hampir setengahnya karena nggak ada yang berani nanya buat minta jelasin ulang, ya nggak bakal maju-maju itu materi. Nanti yang ada gurunya jadi takut buat maju karena ternyata pada belum ngerti nggak sih? Langsung dicap teman anak ambis. Lah, anak ambis bagus dong. Jeleknya anak ambis apa guys? Kan mau belajar. Kenapa emangnya? Nggak jelek dong itu. Tapi ya kalau misalnya emang kalian gak berani dan ada hal lain yang bikin kayak gak bisa, kalian tanya sama temen yang ngerti. Itu menurut aku itu metode yang bagus juga, karena kayak temen kan available kapan aja ya. Kalau guru kan kadang cuman apa kayak ngajarnya di jam pelajaran itu aja, jadi kayak tanya temen gak masalah. Kalau temen yang satu nih gak mau ngasih, tanya yang lain guys, tanya yang lain, gak apa-apa. Masih azan, seriusan ini masih ada suaranya. Lagian temen juga ketolong tau kalau kita nanya. Kadang kita lihat waktu juga ya, kasihan kalau temennya lagi ngerjain sesuatu, jangan diganggu. Tapi maksudnya kalau misalnya temennya lagi nganggur terus dia ngerti tapi kan minta ajarin aja, itu malah bikin dia bisa nge-recall lagi tentang materi-materi sebelumnya yang udah dipelajarin. Jadi kadang tuh ada orang yang bisa makin
hatam sama materinya tuh gara-gara ngajarin orang karena dia ngulangin kata-katanya gitu. Jadi kayak itu gini gini gini, jadi dia sendiri bisa ngejelasin ke dirinya sendiri, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya kebingungan, oh kemarin tuh sebenarnya gini gini gini, jadi gini gini gini, jadi kayak aku yang tadinya lupa jadi kayak bisa ngingetin diri aku karena aku udah pernah ngajarin orang, jadi aku tinggal ngajarin diri aku sendiri lagi, ngerti nggak? Itu jadi menolong sih menurut aku. Tapi ya tanya kalau misalnya temennya lagi nggak sibuk ya, kasihan juga dia kan pasti ada kesibukannya juga kan. Nanti jangan begadang nggak bebas kan? Aku udah nggak begadang kok, karena kan aku lagi nggak ujian juga ya, jadi aku jam tidur kayak biasa lagi. Kayaknya udah selesai sih guys. Kalau misalnya nggak bisa lewat, maksud secara langsung nggak bisa, sebenarnya menurut aku susah sih kalau lewat chat. Jujur itu hal susah banget. Tapi kalau misalnya emang butuh segera dan ini urgent banget, kalian kalau misalnya bingung, tanyain yang mana yang kalian bingung. Misalkan udah kerjain nih, misal matematika, kalian udah kerjain matematikanya kan, kalian stuck sampai sini udah bingung mau lanjutinnya gimana, kalian fotoin yang udah kalian kerjain setengahnya, jadi teman kalian bisa ngasih tahu lanjutannya gimana. Kalau nggak dia bingung kan, bingungnya di mana. Kalau tadi cuma ngasih jawaban doang, kalian kayak ini gimana kok bisa kayak gini, ngerti nggak sih? Walaupun kalian nggak cuma asal jeplak doang tulisannya, tapi kan tetap aja kayak kok bisa kayak gini sih, kok gini gini gini, ngerti kan? Oke, udah beres guys. Oke. Temennya malah nyatet punya aku. Ya udah, dia berarti nggak bisa apa namanya, untuk sementara waktu ini dia nggak bakal bisa ngerjain lagi. Kalau misalnya ntar gurunya tiba-tiba nyuruh ini nyuruh itu, kalau ntar pas ujian dia nggak bisa juga, ya udah, at least kan udah bisa. Ini adalah lagunya. Capek kenapa? Kok kamu kelas 11 padahal cuma beda sebulan sama aku? Beda-beda, siapa tahu gara-gara aturan sekolahnya kamu bisa masuk pas umur tertentu gitu kan, ada juga yang kayak gitu ya. Atau mungkin ya aku juga gak ngerti sih, ya bisa jadi kayak gitu, atau apalagi ya, aku nggak tahu sih alasannya apalagi, cuman mungkin kayak gitu. Nyanyi orang salah kak? Nggak juga, kalau kita yang nggak dirugikan. Salat dulu ya Rali. Oke. Selamat salat, bye bye. Rekomendasi film dong. Aku sebenarnya nggak banyak nonton film sih. Jujur sampai sekarang aku nggak banyak nonton film lagi guys, karena pengen tapi nggak tertarik sama film apa-apa untuk saat ini. Dan kalau mau nonton pun kayak buang-buang waktu aja menurut aku, karena sayang aja kalau apalagi kalau series rasanya pengen lanjut gitu kan. Kalau movie juga pasti 1 jam 2 jam gitu, terus kayak nggak enjoy aja karena aku ngerasa masih ada hal yang bisa aku beresin padahal, tapi aku malah nonton tuh kayak guilty aja gitu rasanya. Jadi aku lebih pilih nggak nonton, kecuali bener-bener kerjaan aku semua udah selesai, aku udah selesai ngedit, aku udah selesai buat cicilan belajar aku udah selesai buat tugas-tugas aku, apapun itu aku udah, ya pokoknya apapun jadwal yang aku punya aku udah beres semua, aku bisa nonton dengan tenang dan aku bisa me time dengan tenang. Tapi kalau misalnya aku masih ada beberapa lagi, masih ada satu pun tuh aku kadang kayak ini kayak ngerasa bersalah nih kalau aku nonton nih, nggak bisa nih gitu. Aku kalau misalnya lagi ngerasa kayak aduh gak masuk otak gitu pelajaran, atau lagi belajar apa, atau lagi ngapain apapun itu, pokoknya kayak udah nggak fokus nih gitu kan, aku bakal berdiri dari apa yang aku berdiri, aku bakal berdiri terus kayak aku
bakal langsung nyari tempat yang berantakan. Itu aku bakal ngelakuin aktivitas lain yang gak butuh mikir dulu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku asal gerak aja buat beresin barang-barang. Kalau udah, ya udah habis aku entah ambil minum kah atau ambil makanan kah, terus aku baru balik lagi. Karena ya itu menurut aku berguna. Aku beresin barang, kamar aku jadi bersih, aku makan atau minum, aku jadi ada energi lagi buat belajar, ngerti kan? Aku kalau nonton yang itu yang waktu aku ngomong di PM itu, aku nonton kalau misalnya apa namanya udah selesai ujian. Kalau selesai ujian itu kayak oke, waktunya untuk ngilangin sisa ujian itu dari otak aku nonton dulu baru aku bisa belajar lagi. Ya gak sih, pokoknya nonton pun gak berani ambil yang lebih dari 1 jam, 30 menit, 1 jam gitu-gitu, kayak gak berani karena kelamaan. Ya kalau bisa tidur sih sebenarnya, tapi kalau tidur ya nanggung menurut aku mendingan lanjutin dulu, ntar tidur kalau misalnya udah beres. Sebenarnya aku tertarik aja nonton horor, tapi lama kelamaan aku kayak apa ya, kayak nggak suka aja. Kadang tuh ada beberapa yang ngebuat aku nggak nyaman gitu karena nggak sesuai sama ajaran aku aja, ngerti nggak sih? Jadi aku mau tahu keren, film horor tuh keren, apalagi kayak mereka bisa bikin backsoundnya, mereka bisa bikin kayak hal-hal yang nggak kejadian di dunia nyata aja, maksudnya di sekarang, di kehidupan kita yang normal ini nggak kejadian, tapi mereka bisa punya pikiran untuk ngelakuin kayak gitu-gitu. Kayak wow, bisa bikin film horor tuh bisa bikin orang takut, bisa bikin orang jumpscare gitu-gitu. Kayak menurut aku keren, aku tertarik kadang, tapi aku kayak udah mulai nggak tertarik buat nonton horor karena kadang tuh ya bertolak aja dengan ajaran-ajaran aku. Jadi kayak kalau action gitu-gitu aku masih oke, karena ya udah normal, orang cuma perang gitu doang terpakai kekuatan super gitu-gitu. Aku jadi kayak ya udah, kayak ya udah fiksi aja gitu, siapa yang punya kekuatan super gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya horror kan ada yang ya mereka nggak pakai kekuatan super dong, ya kehidupan biasa tapi kayak ada horornya gitu kan. Jadi aku kayak mana ya, kalian tahu sendiri lah ya film horor kayak gimana modelannya kan. Jadi aku kayak nggak ini, tapi menurut aku mereka keren, yang bisa bikin film horor tuh keren banget sumpah, respect bro. Nonton kartun suka nggak? Suka, malah makanya dulu tuh aku mulai bisa bahasa Inggris gara-gara nonton kartun guys. Kartunnya tuh di setel pakai bahasa Inggris. Aku kayak karena aku suka kartun jadi kayak kalau nggak nonton kan sayang ya, walaupun aku tadinya kayak nggak kepengen pakai bahasa Inggris. Aku dulu tuh gara-gara nonton kartun aku nggak bisa bahasa Inggris bener dari nol. Tapi gara-gara nonton tuh tiba-tiba bisa tanpa harus translate ini artinya apa, tuh bisa, ngerti gak sih? Bahkan subtitlenya juga bahasa Inggris, jadi sebenarnya nggak nolong itu ada subtitle, padahal dubnya kan pakai bahasa Inggris ya, terus subtitle tuh pakai bahasa Inggris. Tuh kayak gunanya apa kan? Terus kayak tanpa translate juga lama-lama kayak oh ini kayak gini artinya gini, kayak bisa aja. Iya gunanya kalau misalnya pelafalannya nggak jelas aja, tapi kadang aku nggak pakai, aku mau biasain nggak pakai karena berguna buat ujian listening gitu sih. Jadi aku kadang kalau misalnya nonton apa bahasa Inggris, aku kalau bisa matiin subtitle biar aku bisa terbiasa sama mendengar mereka aja. Karena di TikTok aku senengnya juga mereka nggak pakai subtitle kan, jadi kayak ya udah nonton aja mereka ngomong apa. Kalau nggak paham dan nggak kedengeran, kadang aku cari di komen ini ngomong apa, terus ternyata bukan aku doang yang nggak kedengeran, berarti puji Tuhan bukan aku doang yang ngerasa kayak gitu. Oh sama, selain nonton kalian juga bisa nyanyi karena nyanyi tuh ngomong kan, dan pelafalannya tuh kadang kalau misalnya kita kan bisa dengar sama penyanyinya kan, kita dengerin aja dia ngomong, cara ngomongnya gimana. Jadi kalian kayak nggak usah susah-susah nyari, ini kan tinggal tempelnya ke telinga kalian dia cara ngomongnya gimana, terus
jadi kayak ya udah akhirnya bisa cara ngomongnya. Game juga, tapi dulu aku nggak main game kan pas masih kecil, jadi nggak tahu deh, tapi bisa juga kok ya kan. Tadi dengerin lagu tuh kayak tuh, aku makanya seneng banget kalau misalnya kalian cari lagu-lagu yang easy listening, karena biar tanpa harus baca liriknya kalian tahu, walaupun lagunya kan nggak pernah denger sekalipun awalnya ya. Kalau misalnya orang bilang ini easy listening banget nih gitu kan, beneran gampang kan, langsung oh ini liriknya ini nih, tanpa harus baca liriknya langsung tahu ini liriknya gini 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 gini. Sebentar lagi aku balik pondok, nanti jadi jarang lihat F1. Apa nanti pas udah balik dari pondok nonton lagi. Semangat ya di sana. Jadi Inggris saya ngasal liriknya. Tapi lama-lama kadang tuh kayak jadi kayak penasaran gitu nggak sih liriknya tuh apa. Terus akhirnya buka, oh ini ternyata ini gitu. Terus kadang juga kan lirik nyambung ya, meaningnya juga pasti kan kalimat terus ada artinya juga kan. Jadi kayak nyambung pasti. Kalau misalnya kalian ngasal pun kayak masa liriknya kayak gini, kalau kalian belum baca liriknya ya, kok liriknya gini, kayak salah denger gak sih pasti kan ngecek dong. Ide makan malam apa ya, apa ya, taichan taichan, bakso, kalau enggak kue tiaw goreng, enak. Rekomendasi buku buat first book, jujur aku nggak tahu kalau misalnya itu. Aku tim baca, aku juga baca sih sebenarnya, aku beli buku juga, cuman kayak aku kurang suka physical book. Sebenarnya aku suka kayak itu, jadi bikin buat dekorasi kamar aja aku suka sebenarnya. Aku juga suka baca, cuman yang bikin aku nggak suka tuh aku takut ada yang entah ketumpahan sesuatu, atau ininya badan tulang bukunya, apa sih namanya tuh, tulang bukunya itu jadi crack gara-gara bukanya terlalu gitu kan. Pernah nggak sih? Aku pernah waktu itu nggak sengaja dia punya buku, terus aku bukanya terlalu lebar kan, gara-gara udah bagian tengah karena susah bukanya, terus jadi kayak terlalu crack open, terus jadinya tulang bukunya tuh jadi kayak crack gitu, jadi jelek banget. Makanya aku nggak suka, aku sayang gitu, nggak tega sama buku yang physical gitu. Jadi aku lebih mending baca buku, bukan buku sih, aku lebih mending kayak baca cerita-cerita dari HP. Kadang kalau misalnya aku lagi nggak kepengen baca ya nonton paling. Tapi ya itu, aku nggak punya rekomendasi first book sih. Kamu sukanya apa? Kalau kamu misalnya suka baca AU gitu, coba cari aja versi AU bikinan autornya ini, tapi versi yang udah rilis dalam bentuk cetakan, dalam bentuk buku, siapa tahu ada, dan mungkin kamu tertarik sama AU yang ini. Atau kamu yang lebih tentang kehidupan nyata, maksudnya sekarang kita ini bukan tentang cerita fiksi, itu harus cari langsung di toko buku sih menurut aku. Aku verify kata maaf ya, bukan gak apa-apa kan, dikasih verif ya, gak apa-apa dong, bagus no. Aku nggak ikut bimbel. Suka nulis atau baca? Aku suka dua-duanya. Aku suka baca dulu, abis itu aku kayak nulis. Karena aku suka nulis dulu baru aku baca tulisan aku maksudnya. Kalau komik suka baca nggak? Suka, aku baca. Terus kalau nggak salah tuh ada dulu sebelum aku punya komik, sebelum aku punya manga gitu, aku tuh awalnya baca ini komik, tapi komik Alkitab gitu. Jadi ada versi Alkitab tapi versi komiknya, jadi di gambarnya. Itu dulu aku suka banget baca itu. Tapi bukunya di mana aku udah lupa itu, karena udah lama banget sumpah itu bukunya. Dan nggak ditaruh di lemari aku, jadi aku kurang tahu ada di mana. Jadi dulu aku sebelum baca komik yang anime, manga gitu, aku bacanya komik itu guys. Terus hilang, aku nggak tahu di mana. Soalnya nggak ada di lemari aku, seingat aku sih.
Korea bukan. Nah pas banget itu komiknya pakai bahasa Inggris. Mana bahasa di Alkitab tuh kadang kan agak berat ya menurut aku ya. Yang bahasa Indonesia aja kadang kayak ini artinya apa, kayak nggak pernah lihat dalam kalimat bahasa Indonesia pada umumnya. Cerita-cerita apapun kayak nggak pernah lihat pakai bahasa ginian gitu kan, kayak terlalu berat gitu. Ini pakai bahasa Inggris lagi, aku kayak kalau misalnya penasaran banget dan menurut aku harus ditranslate biar nyambung, aku translate. Jadi emang effort sih, tapi jadi kayak ngerti gitu loh. Itu berguna banget buat bahasa Inggris kan. Aku kan dibacain dongeng nggak, kalau tidur aja langsung. Ngapain dibacain dongeng? Aku sumpah, aku habis doa langsung ketiduran. Jadi kayak nggak perlu dibacain dongeng. Cerita tentang tokoh Alkitab gitu. Enggak, jadi Alkitab, isi Alkitab tapi dalam bentuk komik, ngerti gak sih? Jadi tulisan-tulisan di Alkitab tapi dalam bentuk komik, ngerti gak? Jadi bukan tokoh-tokohnya, misalnya yang ini satu tentang Yusuf nih, satu buku ini doang nih, yang gak gitu dong. Maksudnya ya satu kayak Alkitab biasa pada umumnya, tapi versi ini aja. Ya kan, banyak kan kayak gitu, aku suka. Suka baca novel gak? Suka, aku ada novel kadang seru sih, jadi kayak bisa ngebayangin gitu sendiri, bikin ini ya sendiri gitu-gitu. Cuman ya kayak aku baca novel tuh nggak bisa dalam sehari abis gitu loh, karena ya gitu. Yang outfit buat keluar kan, apa outfit? Aku juga nggak punya banyak outfit sebenarnya. Aku tuh nggak punya yang apa sih, kalau kata orang tuh yang wardrobe-nya tuh bisa basic. Jadi baju ini bisa di pairing sama beberapa celana, bisa di pair sama rok ataupun itu, dan sebaliknya celana ini bisa di pair sama semua jenis top, mau t-shirt atau kemeja atau blouse gitu-gitu, kayak semuanya bisa gitu. Tapi aku nggak punya capsule wardrobe gak sih namanya ya kan, capsule, I don't know ya gitulah pokoknya. Aku nggak punya kayak gitu, jadi makanya kadang baju aku tuh kayak random banget ini, kayak karena aku nggak punya baju yang kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk matchingin tapi susah karena ya gitu. Kalau gambar kamu suka nggak? Aku suka gambar tapi aku nggak suka gambar manusia, ngerti nggak? Aku nggak suka gambar muka manusia. Aku dulu pernah gambar karena aku nggak bisa gambar muka manusia ya, bener-bener nggak bisa, dari kepala, rambut nggak bisa. Pokoknya aku cuma dari leher sampai kaki yang aku bisa gambarkan. Dan dulu aku, karena aku tahu kekurangan aku itu, aku nggak bisa gambar di ini. Aku udah coba berapa kali tapi kayak bukan aku aja gitu, bukan style aku buat gambar muka manusia. Jadi aku ganti alternatifnya, jadi aku bikin pakai topeng dianya. Tapi bukan topeng kayak cuman muka gini doang nih, terus rambutnya masih kelihatan, enggak. Jadi kayak pakai topeng, bukan topeng, apa sih guys namanya, kayak tutupan buat kepala, misal kayak kostum tapi tutupan kepala doang. Entah kostumnya mau tutupan kepala jadi beruang atau panda atau kelinci, pokoknya tutupan gitu, bukan kayak helm gitu, apa ya ngomongnya, bukan helm tapi pokoknya tutupan. Kalau kalian lihat kayak kostum orang terus full ada ataskan kepalanya juga, nah itu tuh kayak gitu ya, kayak badut gitu ya mungkin gitu ya. Jadi kan aku nggak bisa gambar kayak gitu, jadi aku pakai tutupan. Aku suka gitu, jadi aku gambar dari sini sampai bawahnya baru tubuh manusia biasa. Aku gambar baju-baju, aku pengen suka gambar baju sih sebenarnya, tapi bukan dress, pokoknya baju biasa aja normal. Itu pun dulu aku udah nggak pernah bikin lagi sama. Aku lupa, ada satu gambar yang aku suka banget tapi itu di kertas, kayak pasti udah hilang gitu kalau di kertas. Ya kan, kayak orang nggak bisa gambar jari karena jari kan agak susah ya, apalagi kalau misal kecil, maksudnya gambar kecil gitu kan. Terus biasanya mereka nggak tahu bikin pakai apa, pokoknya ditutupin aja, ada caranya lah. Terus kadang kalau misalnya yang susah, kalau gambar biasa suka ngasih matriks matanya. Karena apa ya, kok gambar kecil susah, kalau misalnya di line dulu ini digarisin buat bikin mata kan susah banget. Jadi kayak gitu. Karena pasti ntar satu lagi matanya kayak miring sebelah, jadi aku nggak mau gambar kayak gitu. Nonton Jessica nggak nonton, tapi nggak sampai lanjutannya, kayak aku baru awal-awal nonton. Gitu.
tunggu. Tapi aku lebih suka gambar apa ya, pokoknya aku lebih suka gambar bunga-bunga gitu loh guys. Tapi aku gak suka gambar pohon, rumput gitu-gitu aku gak suka. Pokoknya bunga apapun itu aku suka gambar ya. Bunga aku paling suka. Sama apa ya, iya kayak bunga doang deh. Kalau untuk sekarang aku lebih suka gambar bunga doang. Terus dulu aku sempet ngelukis tapi pakai watercolor paint gitu. Dulu aku masih banyak kertasnya. Dulu aku suka kalau misalnya watercolor paint gitu, painting, aku sukanya bikin kayak makanan terus aku warnain gitu. Gambarnya di mana ya, di plastik sebelah sana tapi aku nggak tahu di mana ya. Terus dulu tuh apa sih guys yang pakai brush pen, itu tulisan apa sih namanya, aku dulu nggak bisa banget itu. Dan karena aku tahu aku nggak bisa itu jadi kayak, dan aku nggak tertarik juga sih sebenarnya, karena aku tipe pengennya bikin catatan beres saat itu juga, pas pelajaran itu juga. Jadi apapun caranya pokoknya harus cepat beres di saat itu juga. Maksudnya enak sih dipandang kalau misalnya emang bagus gitu kan. Terus jadi kalau misalnya warnanya beda-beda juga jadi kayak, oh ini section yang harus buat dihafal nih, ini materi tentang ini karena warnanya beda-beda kan. Tapi at the same time kayak perlu nggak perlu juga sih. Terus dulu brush pen mahal nggak sih guys? Sumpah aku demam panggung dan seminggu nanti tanpa acara sekolah. Bisa guys, bisa, kamu bisa, it's okay. Kalau demam panggung biasanya pas sebelum naik panggungnya demam banget pasti. Bukan demam panas, maksudnya kayak pasti deg-degan banget. Tapi pas udah naik panggungnya kayak, duh mulai kagak ya gitu kan. Ini apa turun aja nih, kabur aja kali ya. Kadang mikir kayak gitu. Tapi kalau misalnya sesaat apapun yang mau kamu tampilin nanti, sesaat kalian udah gerak, sesaat kalian udah berbicara, sesaat kalian udah ngapain apapun itu, ya udah ben aja lah, udah jos nih, udah nggak deg-degan lagi nih. Yang penting bener dah ngelakuinnya, udah ntar deg-degan lagi pas udah beres, karena kayak baterainya bagus kagak ya gitu. Tapi kayak udah nggak usah pikirin, yang penting udah beres dan kan udah berani. Belum tentu semua orang berani, dan aku yakin semua orang yang, nggak semua orang tapi kayak sebagian besar orang yang jarang ngelakuin itu dan orang yang nggak tampil itu antara mereka emang nggak mau atau emang mereka juga takut. Dan kalian udah berani dan kalian mau menampilkan, ya kenapa harus takut, malu dan lain-lain, karena nggak semua orang berani untuk melakukan hal itu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut. Dan menurut aku belum tentu mereka dengerin, belum tentu mereka ngeliatin. Maksudnya pasti yang bagian depan rata-rata pada ngeliatin, dan mungkin beberapa yang emang penasaran sama penampilannya pasti bakal ngeliat, tapi nggak semua orang bakal ngeliatin. Yakin deh, percaya sama aku, nggak semua orang mau ngeliatin juga. Jadi kayak ya udah, anggap aja mereka semua nggak mau ngeliatin, dan mereka ngeliat ke arah kalian, anggap aja mereka bengong. Kan emang kalian tahu mereka bengong atau enggak, karena kan fokus sama diri kalian sendiri kan. Siapa tahu mereka ngadep depan, tapi kalian nggak lihat matanya kan. Siapa tahu mereka bengong, atau mereka lagi ngeliatin dekor-dekornya. Nah, emang kita tahu, kecuali kita tatap mata mereka satu-satu, kan nggak tahu. Jadi nggak usah peduli. Chill guys, chill. Kalau misalnya takut gak dianggap, ya curi perhatian mereka dengan penampilan kalian. Bikin penampilan kalian tuh segong itu, sampai mereka kayak nengok, sampai mereka kayak wow gitu. Apapun itu. Bisa guys. Ya pokoknya kalau kalian pengen dilihat orang, ya bikin sesuatu yang kayak bikin semua orang tuh yang tadinya kayak nggak mau ngeliat jadi kayak harus ngeliat, kayak ini penasaran gitu. Apapun itu pasti orang bakal penasaran sebenarnya. Nggak mau orang ngeliat itu, kalau misalnya ada sesuatu yang bikin mereka penasaran, ya pasti mereka bakal cari tahu kan. Kalau presentasi terus diketawain teman-teman, gimana deh biar gak trauma maju lagi? Ketawain balik? Enggak dong, jangan. Tapi kayak bisa trauma ya. Bukan yang ketawain balik. Tapi kayak masa kalian trauma terus gak mau maju lagi. Tapi kan presentasi, misalnya presentasi dalam hal
itu wajib ya kalau pelajaran ya. Masa kalian gak mau maju buat nilai kalian? Lebih trauma mana nanti kalau misalnya nilai kalian jelek cuma gara-gara kalian gak mau maju. Ntar kalau misalkan ditanya, kok nilai kalian yang misalnya pelajaran ini jelek, terus pas kalian jelasin ini gara-gara emang gak ada tugas, gak ada ulangan, tapi cuma presentasi doang. Terus orang nanya lagi, lah emang kenapa presentasi, kan tinggal maju doang terus presentasiin. Yang gak mau maju karena takut gini-gini ya. Gimana dong guys? Tapi lagian siapa tahu mereka bukan ketawain kalian. Kalau ketawain kalian pun emang dalam hal apa? Kalau misalnya kalian ternyata gagap pas ngomong nih kayak stuttering gitu kan, kayak nggak bisa ngomongnya, ya udah, emang kenapa? Gak masalah kan sih? Kayak gurunya juga nggak peduli selama kalian menyampaikan materinya bener. Ya udah, yang harus kalian pedulin tuh malah ekspresi guru, tau menurut aku. Kalau gurunya udah cuek dan gitu-gitu, kalau misalnya udah sibuk sendiri, berarti emang kalian nggak bisa narik perhatian guru kalian, atau emang itu emang kebiasaan dia kayak gitu sih, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau emang sama semua murid dia kayak gitu ya berarti udah biarin aja. Tapi kalau misalnya cuma sama kalian doang dia cueknya, berarti itu kalian kurang gitu pas presentasinya. Kan fokus ngeliatin gurunya aja, nggak usah ngeliatin teman kalian. Malah temen ada yang sengaja ketawa biar kalian ikutan ketawa jadi ancur presentasinya, itu ada. Siapa tahu teman kamu pengennya kayak gitu biar kamunya ancur pas presentasi, bukan ketawain karena kamu jelek presentasinya. Nggak apa kalau suka presentasi kalau presentasi suka belibet, gak apa-apa, kan itu melatih juga. Aku jalan praktik pindu pakai nama aku sama Kak Aco. Lucu banget, makasih ya. Iya, yang penting presentasi. Kadang kita harus bukan harus ya, kadang kita harus ubah mindset kita kalau kita tuh selalu dilihat sama orang, ngerti gak sih? Karena nggak semua orang sebenarnya ngeliat kita guys. Sekalipun mereka ngeliat, mereka nggak perhatiin banget, ya udah ngeliat aja, oh ada dia, terus kayak udah nggak peduli gitu. Karena mereka punya kehidupan masing-masing dan waktu mereka bukan cuma buat kita doang. Jadi kayak bagus kalian peduli, karena ya pasti ada orang yang merhatiin kalian kalau emang harus diperhatiin, ngerti nggak? Misalkan lagi lomba ya jurinya harus perhatiin kalian dong, masa enggak? Yang bagian dokumentasi harus perhatiin kalian juga dong biar bisa diambil yang bagus. Kalau lagi presentasi ya gurunya harus perhatiin kalian dong. Kalau misalnya teman-temannya juga rajin, pasti harus perhatiin kalian biar mereka juga paham sama materi yang kalian jelasin. Jadi nggak setiap saat mereka bakal perhatiin kalian, nggak maksudnya satu kelas misalnya 25 orang, terus kalian bakal diperhatiin sama 24 orang itu bakal merhatiin kalian terus, ya enggak juga nggak sih? Kan perhatiin cuma sekali 2 kali aja. Misalnya dalam satu hari paling mereka bener-bener memperhatikan kalian, misalnya sekolah 12 jam, paling cuma 2 jam paling lamanya bener-bener diperhatikannya. Sisanya ya udah cuman glance terus kayak oke, udah gitu doang, berpapasan tatap-tatapan terus udah kayak ya udah, mereka nggak peduli gitu. Apa guys, semangat, it's okay. Pokoknya semua tergantung mindset kalian mau pasangnya seperti apa. Jadi nggak apa-apa selagi itu bisa bikin kalian semangat ya, dalam hal yang baik ya. Tapi ya maksudnya bisa bikin kalian semangat, terus bisa bikin kalian tetap ngejalanin hari-hari kalian dengan baik dan tidak menghambat apapun kewajiban kalian, ya nggak masalah apapun itu mindsetnya. It's about mindset, itu aku selalu tanam sih sebenarnya. It's about mindset, kan mau cara pandangnya seperti apa juga itu tergantung kalian nih guys. Oh kalian udah ini ya, lihat apa namanya verif atau enggaknya? Padahal laporan gak verif semua. Ya udah, nice try. Kalau mau lanjut lagi lanjut, apply, tapi kalau nggak verif lagi ya udah nggak apa-apa. Next time bisa. Nungguin dadah ya. Nanti. Padahal
nggak verif. Nggak apa-apa. Kalau mau apply lagi apply, tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa banget. Nanti kalau misalnya nggak verif pun nanti pas abis udah apply general ya udah nggak apa-apa. Siapa tuh nanti minggu depan verifnya. Kalau verif gak verif ya tetap VC atuh. Kamu kalau nggak ada akunya ya apply-nya pas ada akunya maksudnya minggu depan. Kok itu kata ya nggak apa-apa, aku minta maaf ya. Verif bagus dong, kok malah minta maaf. Pengen kenal nih VC atuh. Ya kan, VC ada yang lain kok. Besok emang besok? Aku verif, BTS-nya sehari sebelum aku seriusan, kita ketemu terakhir ya sebelum kamu balik ke pondok. Selalu ada, asal dapat waktu yang tepat guys. Kamu verif sebelum balik pondok itu waktu yang tepat. Tapi kok nggak verif juga, siapa tahu kamu disuruh packing biar nggak kelupaan sesuatu pas di pondok ya kan. Itu sesuatu yang tepat juga, jadi semua itu sebenarnya tepat karena mungkin ada alasannya sebenarnya. Jadi chill guys. Ya kalau nggak dapet ya gak apa-apa kan, pokoknya itu selalu about mindset tuh kan, balik lagi ke situ lagi. Kasihan sudah nggak verif, jatuh VC bentrok. Ya udah, mungkin itu bukan waktu yang pas, siapa tahu jadwal kamu lagi padat-padatnya jadi kayak butuh istirahat atau apapun itu. Pokoknya chill. Oke, kita masih banyak waktu guys. Kita masih, aku lagi ada 2 jadwal VC, tapi kalau misalnya 2 bentrok aku nggak tahu sih sebenarnya, tapi kayak udah. Ya saatnya berjumpa lagi. Kamu baru masuk, aku baru masuk yang mana, yang soal dogi itu kah? Betul, tuh kan, aku inget, aku nggak Dori. Ya kan, apa itu Dori? Terima kasih sudah bertahan. Keren. Kalau kedapatan VC gimana? Pasti dapat. Harus dapat. Kemana aja nggak dapat. Nah itu dia, karena waktunya mungkin nggak tepat guys. Mungkin waktunya nggak tepat, dan siapa tahu kalian disuruh apapun itu yang bikin kalian nggak VC dulu. Kita nggak ada yang tahu guys kenapa kalian nggak VC. Serius, don't worry. Tanggal 12 lama banget. 12 kenapa emang? Oh besok. Lali mana? Lah iya, Lali di luar kayaknya. Ya, semoga dapat ya, tapi kalau nggak dapat nggak apa-apa. Kamu udah makan belum? Belum, nanti aku makan. Oh iya, kalau ngasih dress code jangan dadakan ya, lupa. Tapi aku aja nggak tahu mau dress code apa.
Bentar ya, mari kita pikirkan. Lupa banget demi apapun. Aku lupa kok, biasanya aku ada dress code. Maaf ya. Oh, mau nggak dress code? Dress code. Aku VC hari Rabu kan. Yang VC pertamanya hari kan. Yang keduanya baru di Sabtu kan. Ya udah ya, Rabu kita pakai pramuka yuk guys. Yuk pakai pramuka yuk. Hari Rabu yuk. Abis dari kantor, udah kantor banget nih. Yang Sabtu belum tahu, Sabtu kan masih lama, jangan gitu dong. Pressure nih, enggak dong. At least yang Rabu udah ada dulu, yang Rabu dulu aja ya, pramuka ya. Sabtu ntar aku pikir lagi kalau misalnya udah ada jawaban. Aku belum ada jawaban untuk hari Sabtu. Pikirkan yang sekarang-sekarang dulu aja guys, oke? Masih cuci sama mama, hah? Aku tunjukkan atribut. Oke. Aku nggak tahu kalau formal tuh ya apa ya. Kalau yang nggak suka masa seragam pramuka pakai kemeja warna coklat. Kalau ini yang warna krem. Apa? Sabtu kondangan aja nggak sih? Coba kita pikirkan dulu ya. Aku pikirkan dulu ya. Kayak Sabtu masih lama banget. Kayak sekarang aja kayak aku belum end live. Jadi kita end live dulu nih biar Sabtunya kerasnya cepet. Biar kita cepet melewati hari-harinya. Oke, nomor 10 ada Kak Den Sarden, terima kasih banyak. Nomor 9 ada Kak Gulbizar, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Jula, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak Kak. Bentar kan ini. Udah pakai katakana, aku nggak tahu ini apa nih. Kak, aku belum belajar katakana, aku baru belajar hiragana doang. Terima kasih ya Kak. Nomor 5, tapi kakak jangan ganti dulu ya namanya ya. Aku akan belajar katakana dulu sampai aku bisa. Tapi untuk sekarang hiragana dulu juga gak apa sih. Anyway, nomor 5 ada Kak Ramadan tukang kebun, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Adima senyum, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Darius, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Widi Irul titik U, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Vicky, terima kasih banyak Kak. Oke. Bye guys, bye.